Di sebuah desa kecil di Gunung Kidul, Yogyakarta, hiduplah seorang pemuda bernama Sony. Ia adalah seorang petani yang bekerja di ladang keluarganya yang terletak di tepi pantai selatan. Meskipun hidupnya sederhana, Sony adalah pria yang ceria dan selalu menampilkan senyum di wajahnya. Namun, ceria yang tampak di wajahnya terkadang hanya topeng untuk menyembunyikan ketakutannya akan cerita-cerita misterius yang berkeliaran di kawasan tersebut. Setiap malam, ketika matahari terbenam dan langit mulai gelap, cerita-cerita tentang penampakan hantu di pantai selatan mulai muncul. Konon, banyak yang mengatakan bahwa setan laut dan makhluk halus berkeliaran di malam hari mencari jiwa yang tersesat. Sony sering mendengar cerita ini dari orang-orang desanya, tetapi ia selalu mengabaikannya sebagai legenda belaka. Suatu malam, Sony berjalan menuju pantai untuk merenung dan bersantai setelah seharian bekerja keras. Pada saat itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi pantai dengan cahaya lembutnya. Di kejauhan, Sony melihat sosok perempuan yang tampak sendirian di tepi pantai, duduk dengan rambut panjangnya yang mencuat terbawa angin laut. Wajahnya tidak terlihat jelas karena rambutnya menutupinya, tetapi dia memancarkan aura yang aneh dan menyeramkan. Sony merasa terpanggil untuk mendekati perempuan itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia mendekat, perempuan itu mulai berbicara dengan suara lembut yang menggema di telinganya. "Tolonglah aku, Sony." Sony terkejut. Dia tidak pernah melihat perempuan itu sebelumnya dan tidak pernah mendengar namanya disebutkan. Namun, ia merasa tidak bisa mengabaikan permintaan bantuan perempuan itu. Sony mendekatinya dengan hati-hati dan bertanya, "Siapa kamu dan apa yang terjadi?" Perempuan itu kemudian mengangkat wajahnya dan mata Sony hampir meloncat keluar dari tempatnya. Wajah perempuan itu sangat pucat, dengan mata merah dan gigi tajam yang menonjol. Ini bukan manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sony ingin berteriak dan lari, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat. Perempuan itu berkata, "Aku adalah hantu pantai selatan, Sony. Aku terperangkap di sini selama berabad-abad dan membutuhkan tumpangan untuk kembali ke alam semesta yang seharusnya menjadi rumahku." Sony berjuang untuk menjaga ketenangannya. "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Perempuan hantu itu tersenyum dengan gigi tajamnya. "Kau harus mengikuti aku ke dalam laut." Akhirnya, dia merasa ada kebaikan dalam hati perempuan hantu itu dan setuju untuk mengikuti. Mereka berdua berjalan menuju ombak yang menggulung di pantai. Sony berdiri di pinggir laut, merasa dingin dan takut. Perempuan hantu itu berjalan ke dalam air dan Sony mengikutinya. Tiba-tiba, perempuan hantu itu menghilang dan Sony merasa seperti terhempas kembali ke pantai. Dia berdiri di tepi pantai, kelelahan dan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya mimpi? Setelah Sony kembali ke tepi pantai, ia merasa benar-benar terganggu oleh apa yang baru saja dia alami. Dia tidak bisa tidur dan terus memikirkan perempuan hantu yang tiba-tiba menghilang di dalam ombak. Pada malam berikutnya, Sony kembali ke pantai dengan hati yang gelisah. Dia ingin tahu lebih banyak tentang perempuan hantu itu dan mengapa dia harus membantunya. Ketika Sony mencapai tepi pantai, bulan purnama sekali lagi bersinar terang di langit, menciptakan bayangan aneh di pasir pantai. Sony mencari-cari tanda-tanda perempuan hantu, tetapi tidak ada yang terlihat. Namun, saat ia berjalan lebih jauh ke pantai, ia mendengar suara gemuruh yang menakutkan. Ombak besar datang menghantam pantai dan Sony melihat sesosok-sosok berdiri di tengah gelombang. Sosok itu adalah perempuan hantu, tetapi kali ini dia tampak lebih menyeramkan. Matanya yang merah menyala memancarkan kebencian dan bibirnya terangkat dengan senyum yang mengerikan. "Kau datang, Sony," katanya dengan suara yang bergema. "Waktunya untuk membantuku." Sony merasa terjebak dan takut, tetapi ia merasa tidak bisa mundur sekarang.
sekarang. Dia mendekati perempuan hantu yang sedang berdiri di dalam ombak. Siapa kamu? Mengapa kamu meminta bantuanku? Perempuan hantu itu menjawab, "Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut dari dunia bawah. Aku telah terperangkap di sini karena kutukan kuno dan aku memerlukan seseorang yang murni hatinya untuk membebaskanku." Sony mulai merasa kengerian karena ia telah mendengar tentang Nyi Roro Kidul, makhluk legendaris yang dikenal sebagai Ratu Laut yang mempesona dan berbahaya. Apa yang harus aku lakukan? Nyi Roro Kidul tersenyum lebih lebar lagi dan giginya yang tajam tampak lebih menakutkan. "Kau harus masuk ke dalam ombak bersamaku. Hanya di dalam sana aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku." Sony tahu bahwa tindakan ini sangat berisiko, tetapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Ia setuju untuk mengikuti Nyi Roro Kidul ke dalam ombak. Ketika Sony memasuki ombak, ia merasa seperti tenggelam dalam alam bawah sadar yang gelap dan misterius. Air laut mengelilinginya, dan ia merasa terhanyut ke dalam dunia lain. Nyi Roro Kidul mendekati Sony dengan senyum mengerikan di wajahnya. Saat mereka semakin dalam, Sony merasa dirinya kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia melihat gambar-gambar aneh dan mengerikan, seperti makhluk laut raksasa dan reruntuhan kota bawah laut. Ia tahu bahwa ia telah memasuki dunia Nyi Roro Kidul yang sangat berbeda dari dunia manusia. Kemudian, mereka tiba di sebuah istana yang megah di dasar laut. Istana ini bersinar dengan cahaya biru misterius dan penuh dengan makhluk laut aneh yang mengelilingi Sony. Nyi Roro Kidul membawa Sony ke sebuah takhta dan berkata, "Sekarang Sony, kau akan menjadi tumpangan untuk kekuatanku." Sony merasa ketakutan saat Nyi Roro Kidul mulai melakukan ritual yang mengerikan. Dia merasakan energi tubuhnya terkuras dan merasa lemah. Ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya terang muncul di dalam hati Sony, dan ia mengingat semua orang yang ia cintai dan semua yang ia tinggalkan di dunia manusia. Ia mengumpulkan keberanian untuk melawan Nyi Roro Kidul dan meminta untuk dibebaskan. Nyi Roro Kidul mengamuk, tetapi Sony terus memperjuangkan kebebasannya dengan tekad yang kuat. Dengan segala kekuatannya, Sony akhirnya berhasil terbebas dari Nyi Roro Kidul. Ia tiba-tiba merasa terhempas kembali ke tepi pantai. Kini, ia tahu bahwa ia telah menjalani pengalaman yang menakutkan dan luar biasa, dan ia telah berhasil membebaskan Nyi Roro Kidul. Sony pulang ke desanya dengan cerita mengerikan dan luar biasa ini. Ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah melupakan malam itu, dan cerita tentang teror hantu pantai selatan akan terus menghantuinya seumur hidup. Di sisi lain, di bawah laut, dengan pusaran air yang besar, seolah-olah laut tak terima dengan semua ini, disertai makhluk-makhluk yang aneh menyaksikan semuanya. Suara di dalam laut yang gelap menggema. Sampai kapanpun, Sony, ingatlah bahwa dunia bawah laut ini telah menyaksikan kelemahanmu. Kehidupanmu akan selalu menjadi bayaran atas apa yang telah kau lakukan malam itu. Bersiaplah untuk konsekuensi dari perbuatanmu. Nyi Roro Kidul mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan wajah dendam yang dalam kepada Sony sebelum menghilang ke dalam ombak pantai selatan.